Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang EQL ya. Bagi quality, EQL adalah ilmu wajib yang harus dikuasai karena EQL merupakan pedoman ya. Pedoman bagi quality untuk memutuskan apakah produk ini bisa diterima atau ditolak. Mari kita bahas. EQL kepanjangan dari Acceptable Quality Level, atau artinya tingkat kualitas yang dapat diterima. Nah, istilah sekarang banyak yang menyebutkan acceptance quality limit atau batas kualitas penerimaan. EQL adalah tingkat kualitas yang ditentukan untuk setiap lot, sehingga rencana pengambilan sampel atau sampling plan akan menerima presentasi yang dikehendaki. Setiap lot yang dimaksud yaitu jumlah produk yang diproduksi per order atau per tanggal atau per shift atau per jam sesuai kondisi dan metode inspeksi. Maksudnya gini ya, kadang customer sekali order itu ribuan dan produsen bisa proses order tersebut 1 sampai 2 hari saja. Maka kita bisa tentukan satu lot itu dengan per order. Tapi misalkan kalau ada customer yang sekali order jutaan dan membutuhkan waktu produksi yang berbulan-bulan, maka kita tidak bisa tentukan per lotnya itu per order. Apalagi kalau variasi produknya tinggi. Kita bisa kerucutkan menjadi per tanggal atau per shift. Itu biasanya di QC outgoing ya. Ngeceknya per lot itu bisa per order, per tanggal atau per shift. Untuk QC line, QC in process, itu yang biasanya dia ngecek per jam atau per 4 jam misalnya. Itu per lotnya ya per jam atau per 4 jam. Sesuai metode dia inspeksi. Kalau sejam ya satu lotnya per jam. Kalau ngeceknya 4 jam sekali ya per lotnya berarti per 4 jam. Untuk QC incoming beda-beda juga. Ada yang per lot itu per kontainer, per truk, per kedatangan material. Nah, misalkan kontainernya bawa 5.000 piece ya, berarti per lotnya ya per 5.000 piece itu. Selanjutnya, manfaat EQL yaitu sebagai panduan QC untuk memutuskan status produk. Produk ini layak diterima atau ditolak. Nah, itu dengan panduan EQL. EQL juga alat untuk mempermudah negosiasi antara produsen dengan konsumen dan antara QC dengan produksi. Kalau produsen dengan konsumen udah jelas ya, tapi kadang QC juga butuh EQL untuk berhadapan dengan produksi. Kemudian standar sampling yang sering dipakai oleh dunia industri adalah NC Z1.4 yang disajikan dalam bentuk tabel. Dengan tabel ANSI Z1.4 tersebut, kita dapat menentukan berapa jumlah sampling yang harus dilakukan per lotnya. Kemudian kita dapat menentukan produk tersebut bisa diterima apa tidak berdasarkan level acceptance
yang telah disepakati. Nah, ini tabelnya ya. Untuk tabel yang pertama ini tabel sampling size. Nah, ini jumlah lotnya. Nah, ada metode special inspection level, ada general inspection level, masing-masing punya level yang bertingkat-tingkat ya. Untuk special level inspection mungkin dia lebih sedikit ya, nanti kita bahas lah. Untuk tabel kedua ini tabel single sampling, dan untuk tabel ketiga itu double sampling. Nanti kita bahas. Next. Nah, sebelum kita menentukan pakai metode sampling yang mana, spesial apa general, level 1 atau level 4 misalnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengklasifikasi defect. Biasanya defect dibagi 3, minor, major, dan critical. Untuk defect minor ya defect yang tidak terlalu parah lah. Untuk defect major agak parah tapi biasanya masih berfungsi. Untuk critical, nah ini yang defect yang berbahaya, yang signifikan ya. Mungkin berpengaruh terhadap fungsi, bahkan bisa membahayakan konsumen. Nah, ini gambar contoh-contoh klasifikasi defect. Untuk minor ini yang nggak parah-parah, major agak sedikit parah, dan critical ini yang parah, yang tidak boleh sama sekali biasanya. Kemudian menentukan jenis dan level inspeksi. Pada tabel ANSI Z1.4 terdapat banyak metode jumlah sampling plan, yaitu general inspection mulai dari level 1 sampai 3, special inspection level 1 sampai 4, single sampling atau double sampling. Nah, pemilihan ini dipengaruhi atau bisa dipertimbangkan dari beberapa faktor ya. Misalnya variasi proses, resiko toleransi, jumlah inspeksi per lot, inspeksi tipe perusahaan atau tidak, biaya inspeksi. Nah, ini adalah tabel pedoman untuk memilih level inspeksi. Spesial ini dia size samplingnya lebih sedikit ya. Itu untuk tipe perusak. Maksudnya inspeksi yang jenis inspeksi yang merusak. Kalau general ini untuk inspeksi yang tidak merusak. Nah, akan tetapi spesial ini juga mempunyai resiko yang tinggi ya, karena dia samplingnya sedikit, jadi resikonya tinggi. Untuk general itu ada yang tinggi, normal, dan rendah. Nah, untuk special inspection level itu biasanya untuk proses yang variasinya rendah, biasanya sudah memakai teknologi yang tinggi, serba otomatis. Untuk general inspection level ini untuk jenis proses yang variasinya tinggi, misalnya proses yang masih manual. Memberikan nilai IQL pada defect. Nah, biasanya kalau critical dia nilainya 0.0 ya, sampai dengan 0,25, karena ini defect yang signifikan ya. Jadi
harus ketat sekali. Untuk major biasanya diberikan nilai 1,5 sampai 2,5. Sedangkan untuk tipe defect minor agak terlalu longgar ya, 4,0 sampai 6,5. Nah, ini adalah contoh. Misalkan kita akan mengecek produk dengan kuantiti 8000 pieces per lot. Dan kita menetapkan sampling dengan tipe general level 2, single sampling dengan EQL critical 0.0, major 1.5 dan minor 4.0. Langsung kita ke tabelnya. Tabel 1 sampling size tadi 8000 ya. 8000 itu diantara 3201 sampai 10000. Nah, ini kita tarik garis lurus horizontal. Kemudian kita milih tadi general inspection level 2. Nah, ini kita tarik ke bawah ke vertikal. Nah, ketemulah di huruf L. Nah, nanti huruf L ini berapa sampling size-nya kita lihat. Nah, di huruf L sampling size-nya 200 piece. Nah, untuk keputusannya untuk critical karena 0.0, jadi walaupun dari 200 itu ketemu 1 yang defect critical, maka barang itu layak untuk ditolak ya. Untuk major kita di 1.5 ya, 1.5. jadi misal kita nemuin 7 defect major atau kurang dari 7, maka produk itu diterima. Tapi kalau misalkan nemu defect major 8 atau lebih dari 8, maka produk itu layak ditolak. Nah, untuk critical kita kasih EQL 4.0. Jadi kita misalkan ketemu defect minor 14 atau kurang dari 14, maka barang itu layak diterima. Tapi kalau misalkan kita nemu defect minor yang lebih dari 15 atau lebih dari 15, maka produk tersebut layak ditolak. Mungkin sekian ya. Kalau ada yang kurang jelas atau kritik dan saran bisa komen aja. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.